masuk setelah dia live. Udah start live video. Udah kah? Udah. Siapa yang masuk? Mana? Udah masuk belum? Ini emang kebalik, emang landscape ini. Ke atas sini. Udah berapa? Lima live. Ya ready. Baik, nanti suara kita masuk. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada. Ada suara nggak? Ada suara? Masuk. Suara kita masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman PPI Kobe dimanapun teman-teman berada. Jadi sore ini kita akan live IG bersama PPI Kobe dengan pembahasan new normal di Jepang versus di Indonesia. Nah, kita akan menghadirkan pembicara atau narasumber yang kredibilitasnya sudah sangat terjamin ya. Beliau ini seorang dokter yang sedang menempuh pendidikan S3 di Kobe University dan sangat berpengalaman menjadi pembicara di webinar-webinar dengan tema kesehatan atau tema coronavirus disease ini. Jadi nanti kita akan berbicara tentang coronavirus, new normal yang ada di Jepang, kemudian yang ada di Indonesia, kemudian konsekuensi yang bisa terjadi, dan membandingkan dengan apa sih pelajaran yang bisa diambil dari si penerapan new normal di Indonesia ini untuk kedepannya yang bisa diterapkan di Indonesia. Oke, mari kita langsung bergabung dengan pembicara kita, yaitu Dr. Adam Prabata. Saya hubungin dulu Dr. Adam Prabata. Sudah mana ya? Oh. Sebentar, Dr. Adam. Tolong dihubungi. Oke. Oke. Dr. Adam Prabata. Saya sambungkan dengan Dr. Adam Prabata. Sudah melambai-lambai tangannya. Nah, Bisa di. selamat sore dok. Gimana dok kabarnya dok? Sehat? Oh, dak dok. Ya, Sehat di. Dokter Adam ini kayak sibuk banget Aduh. gitu ya, kayak ngisi seminar di mana-mana gitu ya dok ya, keliling-keliling di mana di Instastory di IG mana gitu ya, jadwalnya padat. Jadi kita di sini bersyukur banget ya bisa mengundang si Dokter Adam ini sebagai bicara yang kredibel di live IG story sore ini. Oke dok, jadi nanti kita akan membahas tentang ini dok, new normal Jepang versus Indonesia. Nah, nanti mungkin akan saya batasi, jadi kita akan diskusi bersama dokter akan memberikan materi yang saya tanyakan sekitar 40 menit ya dok ya. Terus kemudian sisanya 20 menit mungkin dari teman-teman yang ada di sini bisa menanyakan secara langsung dengan si Dokter Adam Prabata ini, atau mungkin bisa diskusi bersama gitu ya tentang apa sih yang terjadi di Indonesia dan apa sih yang terjadi di Jepang gitu ya dok. Ya, nanya ke narasumber juga boleh, virolog dia. Siapa? Narasumber salah, Iya. ke moderator boleh. Oke dok, kita langsung mulai aja di new normal Jepang versus Indonesia. Nah dok, di Jepang ini kan tanggal 25 Mei 2020 lalu kan sudah diangkat gitu ya status of emergency-nya di sini ya. Karena dari jumlah penurunan kasusnya itu udah turun sangat landai, sehingga pemerintah Jepang itu berani untuk melonggarkan aktivitas-aktivitas yang ada di Indonesia ini. Nah, gimana sih dok strategi dari Jepang ini bisa sukses menurunkan kurva kasus COVID-19 ini? Menurut dokter gimana dari segi pandangan dokter kan di ini? Oke, kalau dari pandangan saya, dari strategi Jepang sendiri, yang pertama, sebenarnya kalau kita bisa kita kan orang Indonesia nih, kita bandingin sama Indonesia deh. Sebenarnya masalah strategi, kalau dari masalah himbauan, keras atau tidaknya himbauan, itu Jepang tidak lebih keras dibanding Indonesia. Kenapa? Kita lihat contohnya di Indonesia, Satpol PP turun, polisi turun, TNI turun. Tapi di Jepang nggak sampai begitu. Paling banter yang sempat saya lihat itu paling cuma kayak mobil kecil, ada halo-halo, kayak bilang jangan berkumpul, di sini terlalu ramai, silakan kembali ke rumah. Itu saya lihat beberapa kali, waktu ke taman sama waktu ke Kobe Halal.
nggak ada polisi, kita ngumpul-ngumpul juga sejauh ini nggak ada masalah. Ya kalau ada yang bandel-bandel ya maksudnya. Nah, tapi mungkin lebih ke kesadaran masyarakatnya kali ya. Walaupun di Jepang bilangnya himbauan, tapi masyarakat menganggapnya atau itu menurut bahasa Jepang mungkin sesuatu yang kalau itu kayak wajib lah gitu. Jadi masyarakat itu cenderung patuh. Kalau kita bandingin sama, ya saya nggak tahu masyarakat Indonesia gimana ya, cuma kalau dibandingin dari teman-teman saya di Indonesia, kalau masalah kepatuhan di sini lebih oke lah, lebih bagus. Disiplin gitu Terus, ya. lebih disiplin. Kalau kita lihat misalnya keliling-keliling itu orang yang nggak pakai masker itu sedikit sekali, yang bandel-bandel nggak pakai masker. Kalau kita lihat di berita di Indonesia, storyan orang-orang, banyak orang nggak pakai masker. Zaman sekarang juga, saya baru lihat hari ini di Gelora Bung Karno, Jakarta, banyak banget orang yang udah nggak mentang-mentang bilang udah new normal, nggak pakai masker, olahraga aja. Kalau di Jepang Rame gitu kondisi di sana? bilang rame di sana, banyak di storyan orang-orang. Kalau di sini, walaupun kita bilang new normal juga, orang-orangnya masih cenderung pakai masker. Iya. Oke, maksudnya Jadi lebih lebih kayaknya kearifan ya. lebih ke kepatuhan warganya sih ya, Ah. kalau dibandingin. Ngecabut si state of emergency ini. Mungkin kayak ada kriteria-kriteria apa sih yang bisa dicapai oleh si Jepang sehingga dia berani mencabut state of emergency dan dia bisa apa ya istilahnya ya menerapkan new normal ini. Mungkin kayak ada dari apa ya dari kriteria pemerintah Jepang sendiri atau dari mungkin guideline WHO yang dicatut itu dari si apa namanya pemerintah Jepang itu dong. Oke, kalau dari Jepang sendiri, ini saya sempat lihat dari websitenya apa Prime Minister Perdana Menterinya Jepang, bahasa Inggris, mungkin yang tinggal di Jepang bisa ngelihat juga kalau mau ngeliat lebih jauh. Itu dia ngeluarin ada guideline for lifting state of emergency, kayak panduan kapan sih kita bisa mengangkat state of emergency ini. Nah, ini dijelasin dalam bahasa Inggris juga, dia dibagi jadi 3. Yang paling utama banget itu tentang situasi infeksi. Yang kedua, tentang pelayanan medis yang ada. Yang terakhir, tentang surveillance sistemnya. Jadi kalau dari situasi infeksi, yang pertama, mereka tuh mensyaratkan kalau jumlah kasus yang dilaporkan cenderung turun kalau dibandingkan dalam basis per minggu. Jadi dari minggu per minggu, mereka harus melihat penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus kumulatifnya itu harus di bawah 0,5 orang per 100.000. Nah, kalau misalnya dalam kondisi mau ngangkat itu jumlah kasusnya di atas, jumlah kasusnya sudah mau mencapai 1 per 100.000, nanti mereka akan lihat situasi lagi spesifik, kayak misalnya apakah ada klaster apa enggak, apakah ada infeksi lokal di fasilitas kesehatan apa enggak, terus apakah ada kasus-kasus yang tidak ada rute transmisi yang tidak, apakah ada kasus yang rute penularannya nggak diketahui, kayak gitu, nggak jelas. Terus yang ketiga itu mereka apakah situasi infeksi ini mempengaruhi daerah-daerah yang penting untuk kehidupan ekonomi sehari-hari. Jadi kayak mereka juga memperhatikan, misalnya prefektur A, dia dekat sama prefektur B yang kasusnya banyak, itu prefektur A bisa ditutup juga. Terus dari situasi infeksi. Kalau dari medical service-nya, dari pelayanan medis, mereka cuma bilang kalau jumlah kasus yang berat itu cenderung turun. Yang kedua, jumlah bed cukup. Yang ketiga, sudah ada respon yang bagus kalau misalnya ada tiba-tiba peningkatan jumlah pasien. Yang terakhir, itu masalah surveillance, itu balik ke PCR. Mungkin udah tahu PCR ya, pemeriksaan. Jadi, di sini bilangnya kalau misalnya kapan state of emergency-nya diangkat, itu kalau tes PCR-nya sudah memadai tanpa delay. Kalau masih ada delay, mereka tidak mengambil itu. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari data hari ini itu jumlah apa ya yang dites PCR itu dia dibandingkan dengan seluruh populasi itu di Jepang cuma 0,25% aja dok. Iya. Masih better sih di Indonesia. Tahu Indonesia berapa? 0,1% dok dibandingkan 0,02. Coba lihat di Our World in Data deh. Itu 0,02. Nah, kalau iya. di Our World in Data 0,02. Jauh banget, beda 10 kali. Better Jepang ya. Walaupun misalnya kita bandingin sama US, sama Inggris, lumayan jauh ya. Maksudnya angka 0,2 tuh nggak tinggi gitu. Tapi kalau kita bandingin sama Indonesia, udah 10 kali lipat lebih tinggi di sini. Iya. Terus juga kalau di sini juga terakhir kasus tuh kemarin itu cuman 39 ya, 39 kasus positif. Sedangkan di Indonesia kemarin
masih di angka 993 kasus positif. Jadi masih sangat tinggi gitu kasus positifnya di Indonesia, dan kurvanya juga kan masih belum turun gitu ya dok ya. Betul, Oke. betul. Nah, jadi itu kan tadi dari kriteria dari ini ya, dari pemerintah Jepang sendiri itu ya dok ya, bukan dari WHO ya? Oh ya, sama ini apa? Kalau dari Jepang sendiri ini yang perlu kita ketahuin, nasional sama daerahnya itu bisa beda. Oh, dekat. Jadi kayak Gimana? kayak pusat itu merumuskan satu kebijakan, nanti mereka akan memberitahu daerah, nanti daerah bisa beda lagi implementasinya. Oh, iya, iya. Mirip kayak di Indonesia juga kayak gitu kok. Maksudnya kayak dari pusat udah ada nih kriterianya, cuma balik lagi ke daerah. Kayak misalnya Jawa Barat sama DKI itu bisa beda syaratnya. Oh, jadi nggak memaksa gitu ya untuk per daerahnya mematuhi apa ya istilahnya yang dari atasan kayak gitu ya, tergantung dari masing-masingnya gitu ya. Iya betul, balik lagi tergantung ke kebijakan daerahnya juga. Oh, oke, 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 oke. Terus kalau misalkan udah diangkat nih state of emergency, kita memasuki periode new normal gitu ya dok ya. Gimana sih kayak kehidupan di Jepang ini, kayak masyarakatnya Jepang sendiri gimana menyikapi new normal ini dan pola pikir mereka gitu? Apa kayak oh ya udahlah kayak kita udah selesai nih, ya udah kita bebas jalan-jalan kemana kayak gitu. Kalau yang Oke. lihat, Ya kalau yang saya lihat pribadi itu paling lingkupnya cuma yang di sekitar rumah atau di kampus ya, di lab ya, karena kan banyak anak S1. Jadi kalau misalnya kayak ngobrol-ngobrol sama mereka, kalau secara umum mereka merasa lega karena ini udah diangkat, maksudnya state of emergency-nya. Cuma mereka masih sadar kalau COVID-19 ini masih bahaya gitu. Jadi walaupun ini sudah diangkat, mereka sudah bisa kemana-mana, tapi mereka tetap rata-rata aware. Sama ini kondisinya belum selesai loh. Mereka ngerti kalau kondisinya itu belum selesai. Kasusnya juga masih mungkin ada. Kayak gitu sih. Jadi ya. kalau dari Kenapa? kalau dari sistem kesehatannya sendiri gimana dok yang di Jepang ini? Kalau dari sistem kesehatan, maksudnya sistem kesehatan? Sekarang, maksudnya kayak mungkin kan new normal gitu kan, kayak takutnya terjadi gelombang kedua atau second wave itu. Mungkin ada persiapan dari sistem kesehatan atau pemerintahnya kayak gitu untuk prevensi ke second wave atau gelombang kedua gitu yang berbahaya. Oke. Kalau dari ini yang saya lihat, balik lagi ya dari situsnya Perdana Menteri sama Kementerian Kesehatan Jepang. Jadi kalau strateginya Jepang sendiri itu mereka ngebagi jadi 3 poin. Kalau untuk kondisi sekarang, menyikapi takutnya ada second wave, atau gimana kalau ternyata ada apa-apa. Yang pertama itu early detection and early response to the cluster. Jadi, kalau tiba-tiba ada cluster, mereka fokus untuk mendeteksi, kayak di cluster itu siapa aja yang benar-benar kena, sama segera merespon. Kenapa? Karena kalau cluster itu nggak diatasin, itu akan cepet banget nyebarnya. Contoh, di Indonesia, kalau ini kejadian, kalau cluster nggak ditangani, bukan nggak ditangani dengan baik, kurang cepat ditanganinnya. Tahu cluster Sampurna nggak? Iya, tahu. Itu kan jadinya di Jawa Timur merah, cepet banget merah, tiba-tiba udah hitam di Surabaya gitu. Iya. Nah itu makanya Jepang strateginya itu yang pertama. Yang kedua, itu strateginya peningkatan intensive care sama sistem pelayanan medis untuk yang severely ill. Jadi mereka menyiapkan banget untuk ventilator, untuk ECMO, kayak gitu. Yang ketiga, mereka menargetkan adanya modifikasi perilaku masyarakat. Kayak terutama yang sering digembar-gemborin 3C itu. Iya. Hindari close ventilation, hindari close setting kontak, terus hindari crowded space. Crowded space. Okay. Sama mereka, saya nggak tahu mungkin ini udah agak lama ya. Mereka udah PCR, kan sebelumnya nggak di cover sama health insurance, sempat nggak di cover. Nah, kalau sekarang sih udah, tapi saya nggak tahu pasti itu mulai dari kapan. Sekarang udah di ini ya, di cover ya berarti ya untuk yang udah di cover. Untuk PCR udah di cover. Kalau di Indonesia PCR di cover nggak dong? PCR kayak sistemnya di cover sama ada pemerintah, ada sistem pemerintahnya, cuma bukan BPJS kalau nggak salah, beda lagi. Jadi kita rumah sakit ngajuin billing gitu, nanti dari pemerintahnya yang akan bayar ke rumah sakitnya. Oh, oke. Berarti sama-sama dipermudah gitu ya untuk pasien-pasien yang positif atau mau tes PCR gitu ya di Indonesia ya. Betul, sama-sama dipermudah. Terus ini juga kalau melihat grafiknya itu kan apa ya, pertumbuhannya itu kayak dia Jepang tuh agak melambat gitu ya. Jadi kayak kurvanya tuh nggak yang menjulang kayak gitu ya dibandingkan lainnya. Itu juga kayak ada strategi yang dia bilang karena mungkin beda kalau di Jepang itu kayak dia lebih ke arah nggak cuman mentingin prospektif klaster. Jadi kalau misalnya orang yang terinfeksi terus kemudian diteliti nih siapa aja nih yang berinteraksi dengan dia gitu. Terus kemudian di karantina gitu. Tapi dia juga lebih ke retrospektifnya sendiri gitu. Jadi dia kena, dia tuh sebelumnya dari mana dapat sumber infeksinya kayak gitu. Jadi itu lebih apa ya istilahnya ya, lebih matang kayak gitu, lebih kuat kayak gitu untuk
penggalian kasusnya gitu, sehingga kasus-kasus yang dicurigai positif itu bisa cepat terdeteksi gitu ya dok ya. Iya, benar-benar. Terus Setuju sih. Terus di Indonesia, Ya. terus ini juga ya dari si pemerintahnya juga kan mengirimkan masing-masing mengirimkan ini ya apa namanya masker, terus Masker AB. kemudian yang tadi masker AB Sinso. Bahkan dia tahu gitu masing-masing apartemen itu ada 1 orang atau berapa orang gitu dikirim. Terus kemudian juga Iya. ada brosur ada tulisannya 3C yang tadi dokter Adam sebutkan, crowded, hindari apa namanya close space, kemudian crowded people sama close kontaknya gitu ya. Jadi memang benar-benar sistemnya itu udah terbangun dengan sangat bagus gitu ya. Terus sekarang kita mungkin ada yang mau ditambahkan dok mungkin dong tentang new normal yang ada di Jepang ini dok? Kalau ini saya mau nambahin dikit. Kalau buat di Jepang sendiri kan itu bahkan kalau kita baca media-media luar kayak New York Times, terus kayak Times gitu, kita lihat Jepang tuh sering dibahas karena nggak ketat, tapi kok kasusnya turun. Jadi kayak iya. studi kasus yang aneh gitu. Iya. Kenapa? Soalnya kan biasanya kan harus yang ketat dulu kayak lockdown atau apa, atau testing supermasif kayak Korea baru turun kan. Kok ini enggak? Ya itu sih, mereka lebih bahas ke poinnya. Yang pertama, yang masalah di Jepang itu kayak masker itu udah jadi budaya kan sebelumnya kan. Bahkan dulu saya sempat ngalamin waktu saya sempat batuk-batuk sama bersin, terus nggak pakai masker. Murid-murid tuh ngeliatin. Murid-murid Jepang. Murid-murid Jepang kayak terus diingetin kayak harusnya tuh pakai masker. Jadi emang masker udah jadi budaya di sini lah, gampangnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin pernah baca ini nggak ada artikel yang ngebahas kalau populasi yang pakai masker itu cukup banyak. Kalau di artikel itu mencapai 80%, itu akan efektif meskipun negara tanpa lockdown. Belum tuh dok, gimana dok? Coba. Ya, jadi dia ngebandingin, saya lupa kalau nggak salah dari Inggris studinya, jadi dia ngebandingin kayak ada simulasi, kalau misalnya penduduk pakai masker 50%, yang pertama, yang kedua lockdown, yang ketiga, kalau kita pakai masker 80%. Jadi, mereka ngebandingin, kalau misalnya seandainya suatu negara mampu membuat populasinya memakai masker sampai 80%, itu akan jauh lebih efektif dibanding melanjutkan lockdown yang sudah ada. Okay. Jadi itu yang jadi pembahasan. Jadi apa di beberapa artikel itu ngebahas jangan-jangan Jepang mampu membuat penduduknya pakai masker sampai target lah, 40%. sehingga efektif walaupun tidak melakukan lockdown sama sekali. Okay. Kayak gitu kalau kita ngomong ada basis ilmiahnya dikit itu. Ya dari transisi kalau 1 orang hanya pakai masker nanti berapa persen dia ketularan gitu ya, atau 2 orang lagi ngobrol dua-duanya gitu ya dok ya, nanti berapa lagi dia persennya gitu ya. Okay. Betul. Jadi memang kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan sistem kesehatannya saling berkesinambungan gitu ya dok ya. Betul. Runtut dari awal sampai akhir. Terus kalau ngelihat nih situasi di Indonesia sekarang dengan kasus yang kemarin aja masih 993 kasus ya, dan kurvanya juga masih menanjak gitu dok, dan itu kayak dicanangkan akan ada new normal gitu istilahnya gitu. Gimana dok pendapatnya dok? Oke, jadi gini, saya udah sempat nyari kriterianya Indonesia gimana kalau misalnya kita mulai new normal. Terus saya cuma nemu yang di DKI Jakarta yang bener-bener nulis dengan jelas kriterianya apa. Okay. Nah, kriterianya DKI Jakarta ada 4. Yang pertama, RT-nya di bawah 1. RT kayak dari 1 orang itu akan mampu menularkan ke beberapa orang lain. Okay. Jakarta itu harus di bawah 1. Cuma mereka nggak nyebut dalam berapa lama. Kalau yang dengar dari berita-berita sih sekitar 14 hari. Itu yang pertama. Jepang juga yang 14 kedua, hari sih. Kenapa? Sampai Jepang sekarang. juga 14 hari. Jepang juga 4. RT-nya Iya, ada 14. Iya, betul. Ada 14 harinya. Terus yang kedua itu penurunan kurva. Kurvanya di pasien positif, meninggal dunia, PDP, ODP semua harus turun. Basisnya mingguan. Yang ketiga, sarana dan prasarana mendukung. Yang keempat, SDM, terutama SDM nakes untuk dokter dan perawatan itu harus menunjang. Baru kalau itu tercapai 4-4-nya, baru boleh new normal. Oke. Oke, nah kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau yang mau ngecek, ini buat yang dengerin, terus iseng mau ngecek angka RT atau R0-nya di Provinsi Indonesia gimana sih? Coba lihat situs Bonza.
Jadi itu saya lupa NGO atau lembaga startup yang data itu ada data R0 untuk setiap provinsi di Indonesia. Oh. Bagus banget. Sejauh ini yang saya lihat baru Jawa Barat yang udah mencapai 14 hari. Kalau Jakarta, mepet-mepet di angka 1 cuma masih naik turun. Kayak gitu. Berarti seluruh Indonesia baru Jawa Barat aja dong yang mencapai R-nya kurang dari 1. Sebenarnya ada beberapa daerah lain yang R0-nya, ada lumayan banyak beberapa daerah yang R0-nya di bawah 1. Cuma kalau dari situ yang perlu dipertanyakan emang udah cukup adekuat itu pemeriksaannya. Takutnya iya, R0 yang rendah karena pemeriksaannya nggak adekuat gitu. Iya. Masalah negara berkembang kan begitu. Iya, begitulah ya. Negara berkembang. Terus kalau kemarin baca-baca tentang berita juga katanya di DKI itu PSBB-nya diperpanjang nih sampai akhir Juni gitu. Jadi namanya tuh berubah jadi apa? PSBB masa transisi gitu, Dok. Jadi belum memulai new normal istilahnya kayak gitu. Jadi udah pengetatan di sekitar 66 RW yang ada di Jakarta, terus kemudian selain 66 RW tersebut mereka diberikan kelonggaran seperti biasa, tapi tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang harus dijalani. Terus sebelum lanjut ke yang lain, teman-teman yang di sini menyaksikan bisa memberikan masukan atau bisa melakukan pertanyaan terkait apapun new normal yang ada di Jepang atau di Indonesia atau pertanyaan tentang coronavirus, bisa aja di komen langsung di situ untuk pertanyaannya, nanti saya akan mencatat, nanti kita akan diskusikan di akhir gitu. Terus Dok, tadi kan bicara masalah ini ya, apa namanya, yang ada di Indonesia gitu ya, masalah new normal yang ada di Indonesia ini. Kira-kira kalau misalkan nih dilihat dari kesiapan sistem kesehatan di Indonesia sendiri bagaimana, Dok? Maksudnya kalau misalkan pada akhirnya new normalnya itu akan diberlakukan di Indonesia, kira-kira kesiapan dari sistem kesehatannya sendiri untuk preventif atau apa ya, jaga-jaga jika terjadi amit-amit ada kenaikan kasus lagi kayak gitu, gimana, Dok? Oke. Gitu. Kalau misalnya seandainya kasusnya naik mendadak, itu kasar, kalau mau ngomong kasar banget ya wassalam. Kenapa? Mungkin pernah baca, itu saya lupa ada di WHO kalau nggak salah. Jadi data perbandingan bed ICU per penduduk di Indonesia itu cuma 2 atau 2,5 per 10.000 atau 100.000, saya lupa. Jauh banget. Maksudnya kalau misalnya ada, kenapa? Dibanding di Jepang? Dibanding di Jepang, saya nggak tahu pasti sih di Jepang berapa ya. Cuma kalau misalnya logikanya dengan 2 dari 10.000, ya berarti kalau ada 10.000 yang sakit berat secara bersamaan bisa 2 doang yang selamat. Kalau mau ngomong kasar bisa kayak gitu. Nah itu masalahnya kayak gitu. Nah kalau misalnya seandainya tiba-tiba naik mendadak, kayak bahaya banget. Makanya yang perlu banget itu sebenarnya bener-bener apa? Yang flatten the curve itu loh. Iya. Ya bener-bener tekan angkanya, pencegahan semaksimal mungkin supaya nggak ada penaikan mendadak. Jadi kalaupun ada pasien yang bersakit berat atau emang benar-benar membutuhkan, itu bisa masuk rawat inap, bisa masuk ICU, dapat alat dan fasilitas medis dengan baik. Kayak gitu sih. Oh ya maaf nih, banyak yang bilang Indonesia udah negara maju. Mohon maaf guys. Terima, Dok, kita udah negara maju, Dok, sama seperti Jepang ya. Cuman mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki sedikit gitu ya dari betul. masyarakatnya. Terus kalau pada akhirnya nanti akan diterapkan nih new normal di Indonesia, kira-kira protokol kesehatan apa sih yang harus dijalani sama teman-teman di Indonesia ini? Ya, mereka harus ngapain dalam kesehariannya yang harus dijalani kayak gitu. Ya untuk protokol new normal balik lagi ke pencegahan ya. Yang pertama physical distancing. Kalau di Indonesia 1 meter ya kalau nggak salah ya. Kalau 1 meter di ya. Jepang 2 meter. Nah iya, setahu saya di CDC itu 6 feet. 6 feet itu 1,8 meteran. Iya, 2 meter. Jadi emang gampangnya 2 meter. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya rajin cuci tangan. Kalau misalnya di daerah yang nggak ada cuci tangannya, ya bisa bawa hand sanitizer. Kan udah nggak langka lagi sekarang kan. Disebut merek lah, Indomart ada, Alfamart ada. Terus habis itu physical distancing, pakai masker. Itu juga untuk penting. Yang masyarakat umum paling penting ya pakai yang masker kain. Kalau dari yang ideal anjurannya dipakai, kalau bisa cari yang katun 100%, minimal 2 lapis. Itu. Kalau misalnya ntar masker, sebenarnya kalau dari ada artikel yang bahas masker kain itu cuma dipakai
sampai masker bedahnya sudah mencukupi untuk semua populasi. Jadi sembari bersabar, produksinya dan distribusinya lebih bagus, pakai masker kain dulu ya. Maksimal 4 jam ya kalau masker kain ya dok ya. Habis Masih itu betul, maksimal 4 jam, maksimal cucinya pakai deterjen aja. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah gaya-gaya, mau dipakai semprot alkohol dulu. Kalau ntar masker disemprot, iya kan? jangan dibolak-balik Ini gitu ya, habis dipakai nanti jangan balik gitu. dibolak-balik, iya jangan dibolak-balik. Suka, apa saya pernah lihat ada yang IG story pakai masker disemprot alkohol, waduh mabok. Jangan ya. Itu terus masker itu kalau misalnya disemprot alkohol, filternya jadi nggak bagus. Oh, Itu masker oke, bedah oke, sih ya, oke. masker kain saya nggak terlalu tahu ya. Iya, iya, iya. Itu jangan, lagian mabuk juga, jangan. Iya, 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 oke, 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 oke. Desinfektan hanya untuk ini ya, untuk tangan dan ini ya, dan apa namanya tempat-tempat sekitar yang kira-kira tempat kontaknya dengan orang-orang gitu ya. Betul, Dan bukan desinfektan itu untuk diinjeksi ya, Dok, permukaan. ya? Jangan apa? Jangan diinjeksi ya. Jangan diinjeksi, nggak? jangan Donald Trump. diminum. Iya, jangan. Jangan injeksi, jangan diminum, jangan dibikin kayak humidifier. Kalau masuk mukosa iritasi. Oke, 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 oke. Oh, Ria dibalik ya katanya ya. Jangan ya Ria ya, maskernya jangan dibalik. Kalau udah 4 jam Oh, iya. dicuci ya. Oh ya, Pakai nih, Dettol yang bilang bisa nggak? jangan, no. Dicuci pakai deterjen aja. Oke. Terus abis itu kalau misalnya udah tahu bakal pergi lebih dari 4 jam, bawa maskernya lebih dari 1. Gimana? Sorry. Kalau misalnya kita tahu nih perginya bakal lebih dari 4 jam, Oh, iya, iya. bawa maskernya lebih dari 1. Bawa 2 atau bawa 3. Kan sekarang udah nggak langka lagi. Sekarang Kan udah tinggal banyak cuci ya. dua-dua. Betul, tinggal cuci aja dua-dua sampai rumah. Sama kalau yang bepergian keluar terpaksa pas sampai rumah jangan lupa mandi yang bersih. Semua baju dicuci pakai deterjen, terus ganti pakai baju baru. Sepele sih tapi penting. Bener. Betul. Setuju. Emang kebersihan diri paling penting ya. Terus Betul. apa ya istilahnya ya? Ada nggak sih dok kayak ancaman untuk bisa terjadi second wave di era new normal ini dok? Dan indikatornya apa? Ya Dok? kalau Kayak bisa terjadi. ditanya ancaman pasti ada ya. Kalau indikator Kayak second berbalik wave sendiri, ke pengalaman penyakit yang dulu nih, misalkan kayak sempat terjadi pandemi gitu, bisa diceritakan gitu dok, kayak kita bisa jadi pelajaran nih buat si COVID-19 ini kayak gimana gitu. oke ya, kalau yang berkaca polanya mirip, itu yang pandemi 100 tahunan yang lalu, flu Spanyol ya. Itu Spanyol. kalau dari ceritanya, itu second wave-nya terjadinya di fall. Yaitu sekitar mulai September dia mulai naik, Oktober, November berat, sampai Desember. Habis Desember ke Januari, third wave, naik lagi. Tapi nggak separah yang second wave. Nah, di second wave itu parah banget. Jadi, bener-bener banyak banget yang meninggal. Terus, saya nggak tahu, maksudnya, ini sering diomongin sama orang, cuma nggak tahu faktanya bener apa enggak. Itu bilang karena ketika pas musim panas, virusnya kan emang nggak terlalu aktif ya, kasarnya. Nah, ketika masuk fall, ketika mulai dingin lagi, virusnya kembali aktif. Itu saya nggak tahu, maksudnya valid apa enggak. Cuma kalau dari grafiknya yang muncul, yang udah ada itu di Amerika, Inggris sama Wales polanya sama. Jadi naik dulu di Maret sebentar, terus habis itu udah mulai melandai, tiba-tiba pas fall naik lagi. Mudah-mudahan sih jangan sampai COVID-19 kayak gitu ya. Iya. Jangan sampai, ya semoga enggak. Di iklim di Indonesia kan juga beda dok, itu tropis gitu. Nah, ya itu dia iklim ada potensi gitu nggak kira-kira? Nah, itu dia karena kan iklim di Indonesia juga beda ya. Maksudnya itu tropis, sepanjang tahun panas. Mudah-mudahan sih nggak ada second wave kayak second wave-an sih, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Ini aja first wave-nya aja belum kelar. Iya. Sekarang aja masih jumlah kasus paling tinggi kemarin 993. Iya, lagi di atas. Iya, Mudah-mudahan jangan naik lagi. Kalau naik lagi saya nggak tahu sih ya. Mudah-mudahan jangan ada second wave. Bisa teratasi. Oke, udah dibahas ya tadi ya tentang di Jepang, di Indonesia, terus kemudian konsekuensi new normal tadi yang second wave tadi ya. Mungkin dari teman-teman bisa nih nanya-nanya gitu. Tadi aku sempat ada nyatet nih, ada yang nanya kalau sistem primary care gimana sih dok? Primary care sendiri gimana? Primary nanya, care mungkin kayak sistem primary care-nya di Jepang kayak gimana? Sistemnya khusus kayak COVID gimana? apa gimana? Ya mungkin untuk menghadapi COVID ini ada tahu sedikit gitu dok. Kalau untuk menghadapi COVID ini sih
kalau yang untuk sekarang ini sih udah lebih oke ya dibanding yang fase awal-awal banget. Soalnya saya dengar Aha. ada yang apa awal-awal itu buat cek PCR aja susah. Mhm. Kalau sekarang kalau misalnya kita berobat terus misalnya nanti jadi emang keputusan PCR harus dari dokter ya. Jadi kalau misalnya kita berobat ke dokter, oh ya di sini nggak ada dokter umum ya. Jadi semuanya spesialis. Kalau sakit dewasa sakit-sakit lucu gitu ke penyakit dalam. Iya. Mungkin Nah, itu itu yang ditanyakan primary care-nya gimana nih? ya maksudnya? primary care di sana di sini nggak ada dokter umum, Nggak semua ada. langsung spesialis. Kalau spesialis memutuskan kita harus PCR, ya udah kita akan di PCR. Tapi kalau enggak, kita nggak akan bisa PCR. Soalnya di sini di peraturannya saya nggak tahu realitanya gimana, berbeda apa enggak. Kalau di peraturannya PCR cuma boleh kalau dokter udah ACC. Oh, oke oke. Heeh. Oke oke. Jadi nggak bisa Memang minta berbeda. mandiri, saya mau di PCR dong, nggak bisa. Kalau sejauh ini ya Oh. yang saya baca ya. Hahaha. Realita lapangannya saya nggak tahu. Oke, Dok. Terus Dok, ada yang tanya lagi nih. Apa tuh? Kalau kondisi membingungkan kayak sekarang di Indonesia, yang mana yang lebih bagus diikuti pemerintah, ID atau dan lain dari, dari Mas Haji Hataji. Biar gak bingung kayak siapa nih yang harus diikuti karena kan kadang kan kayak panduannya kayak beda-beda nih dari atas ke bawahnya tuh kayak udah beda lagi kayak gitu. Lebih ke ID-nya atau pemerintah sendiri atau apa nih yang harus diikuti kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia ya sebenarnya paling ideal ya kita ngikutin dari ID ya gimana ya. Maksudnya dari yang emang ahli ID atau Kemenkes. Ya cuma saya nggak terlalu tahu sebenarnya pemerintah emang sama persis sama mereka apa enggak ininya. Saya minggu lalu sempat bikin kayak apa ada webinar sama petinggi ID. Mereka di sana mengekspresikan kalau mereka kecewa karena mereka setuju PSBB. Cuma mereka lihat realitanya nggak segitu ketatnya seperti yang direncanakan. Masyarakat nggak segitu patuhnya. Terus tiba-tiba mau new normal. Dan itu tanpa konsultasi yang mendalam. Kayak gitu. Jadi mereka juga agak kecewa. Cuma mungkin nggak ada press release resminya atau gimana ya. Cuma dari ya beberapa orang bilang, kok ini begini, kok ini begini, kok ini begini. Kayak gitu. Oh, Kayak itu sih. Jadi lebih ke ini. Ya, cuma kan ID setahu saya nggak ngeluarin resminya harus gimana juga ya. Iya. Jadi ya sementara ya kalau bisa Panduannya. kalau mau ikutin pemerintah ya ikutin pemerintah lah, mau gimana lagi. Yang udah kalau aku baca sih yang udah agak jelas tuh DKI ya kayak gimana ya gitu ya untuk Iya, menghadapi new normal. Sejauh ini DKI yang saya lihat DKI Jawa Barat lumayan jelas sih ya. Ininya peraturannya gimana gitu. Di DKI itu tadi dia PSBB-nya dia masa transisi kayak gitu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama dilihat tuh dari tanggal 10 sampai 23 April, terus kemudian dievaluasi. Fase kedua 24 April sampai 22 Mei, terus kemudian dievaluasi, terus kemudian fase terakhirnya 23 Mei sampai 4 Juni. Itu dievaluasi. Jadi nanti dilihat nih kenaikan kasusnya atau apa nih gitu. Oke, Dok, kita balik lagi nih. Ada yang nanya lagi nih. Di Indonesia kenapa sih hasil swab-nya kok lama? Kenapa, Dok? Kok lama hasil swab-nya di Indonesia? Mungkin dibandingkan sama Jepang lebih cepat kali ya kalau di Jepang ini. Ya, kalau Ada. dibanding di Jepang, di Jepang ini kalau dari situs Kemenkesnya mereka bilang hasil PCR harus tanpa delay. Targetnya 1 sampai 2 hari. Jadi kalau bisa dicek hari ini besok udah muncul hasilnya. Targetnya kayak gitu. Di Cepet ya? Indonesia waktu sekarang bulan Juni ya, berarti sekitar bulan April saya punya teman yang curhat hasil PCR pasiennya baru muncul 20 hari. 2 minggu. Oh, 20 hari? Wow, 20 hari udah mau 3 minggu. Terus saya sempat sempat ada ngobrol juga, itu Mei kasusnya, itu masih 14 hari. Mei awal ke pertengahan. Nah, terus saya lihat, tapi akhir-akhir ini saya lihat ada rumah sakit swasta yang berani ngasih 2 sampai 3 hari Oh, cepat ya? untuk PCR. Tapi saya nggak tahu itu gimana mekanisme, tapi ada yang berani janji ngasih 2 sampai 3 hari untuk PCR. Kalau emang lama, karena emang kan waktu pas awal-awal belum semua lab-nya itu bisa berfungsi semua, sama SDM-nya cukup. Kalau dari info yang saya dengar, mungkin sekarang udah jauh lebih baik. Katanya saya dengar ada penambahan lab juga yang bisa memadai untuk PCR, sama ada penambahan SDM juga. Mungkin karena itu jadi lebih cepat. Jadi emang beda mungkin lebih banyak gitu ya, Dok, yang ikan di Indonesia. Mungkin ya
Waduh. Tadi daya COVID prediksi stabil kapan nih? Kenapa? Delay, bentar di. Kenapa? Kira-kira COVID-19 diprediksi bisa stabil kapan kira-kira, Dok? Kalau ngelihat kurvanya aja dia belum puncak deh istilahnya, Dok. Wah, betul. Iya. Kalau yang dari vaksin, prediksi vaksin paling cepat itu 2021 ya. Iya. 2021 pertengahan Iya. atau akhir paling cepat katanya untuk vaksin. Terus kalau kita mau dari seandainya terjadi hampir semua populasi terinfeksi sampai selesai pandeminya mirip kayak flu Spanyol, mungkin 2021 akhir atau 2022 awal. Kalau mirip kayak flu Spanyol ya. Ya jadi masih lama ya. Sabar ya Nov ya kalau mau pulang kampung. Tapi kalau tadi sempat baca dari The Lancet gitu, Dok, update terbaru kemarin Juni, dia beberapa advertise dari infectious disease bahkan optimis bahwa di akhir tahun 2020 ini vaksin bisa dikeluarkan gitu, Dok. Oh, karena Bahkan ada phase 2 juga ya. Udah sampai di phase 2 juga ya soalnya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Sekarang udah sekitar ada 100 apa ya kandidat vaksin yang masuk ke tahap preklinik gitu. Dan dari 100 itu udah 10 vaksin dia masuk ke tahap clinical trial-nya kayak gitu, Dok. Bahkan ada yang udah mau masuk ke fase 2B, fase 3 gitu. Tapi yang itu kan kalau masalah vaksin fase ketiga itu. Ya mungkin kita berharap dengan istilahnya percepatan teknologi dan lain-lain mungkin vaksin bisa segera ditemukan gitu kan. Betul. Jadi kalau amin. untuk kapan bisa turun agak susah diprediksi gitu ya. Agak susah, masih susah diprediksi, masih nggak ketahuan. Ujung atasnya aja belum kelihatan. Iya benar. Jadi kasusnya itu masih naik gitu ya, Dok ya. Oke. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi mungkin dari audiens. Oh, ini ada. Ada hubungannya nggak suhu udara panas ya? Iya. Iya. Dari Yuni ya tadi ya. Ada hubungannya nggak nih suhu udara panas dengan suhu udara dingin tentang penularan dari si COVID-19 ini, Dok? Oke. Saya belum lihat penelitian yang langsung meneliti ya. Cuma sih prediksinya kalau dibandingin sama virus-virus yang lain, kayak SARS-CoV, itu emang ada kemungkinan dia ada penurunan, nggak lupa masa hidup atau apa, kalau misalnya suhunya lebih panas. Cuma kalau buat bener-bener ngebunuh, kalau nggak salah yang SARS-CoV sampai 56 derajat deh. So, agak tinggi gitu ya? Ya, suhunya agak tinggi. Cuma kalau ya suhu mungkin kalau di iklim yang lebih tropis, itu akan lebih memperlambat penularan. Kalau yang dari pandemi yang flu Spanyol itu kemarin sih kayak gitu. Oh, oke. Jadi agak ada sedikit pengaruh, cuman ya kalau suhunya 56 kayak kira-kira nggak ada ya mateng sih. Negara mana ya, gitu. Nggak segitu juga, iya. Jepang kalau summer berapa, Dok? Maksimal suhunya? Tahun lalu pernah sampai 37 apa ya? 38. Oh, 38. Lumayan ya. Lumayan panas juga ya. Lumayan. Terus ada lagi nih yang tanya, Dok, solusi masyarakat yang masih banyak keluar rumah tanpa masker, berkerumun dan lain-lain. Di Indonesia gimana tuh solusinya, Dok? Katanya di Indonesia itu emang agak-agak susah gitu dikontrol masyarakatnya. Ya, mereka senang banget kayak gitu, pergian terus kemudian kumpul silaturahmi, atau jabat tangan ke sana sini kayak gitu. Jadi kayak gimana? Iya, agak susah ya. Solusinya gimana ya? Itu susah juga gimana. Itu soalnya susah, Pak. Kalau kita lihat pemerintah padahal udah ngedukasi ya sebenarnya. Maksudnya mungkin edukasi juga udah banyak. Kata orang-orang di TV di radio juga udah pemerintah udah mengedukasi itu. Cuma tetap aja ada yang nggak patuh, lebih percaya JRX, lebih percaya Yonglek, susah juga ya. Lebih percaya teori konspirasi. Karena lebih seneng terpancing gitu mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Iya, tahu corona dengar corona nggak bahaya, udahlah slow aja nggak usah pakai masker. Ya susah juga ya, gimana ya? Itu kayaknya mesti nanya ke yang buat kebijakan deh, ke atas deh.
Itu saya juga bingung gimana itu. Emang dari ini mungkin ya dari pola pikir ya masyarakat sendiri gitu ya dok ya. Betul, Sebenarnya betul. lebih ke menumbuhkan rasa kesadaran gitu nggak sih dok ya? Misalkan kayak aku nih menumbuhkan rasa kesadaran empati. Aku menganggap diriku tuh sebagai OTG gitu, orang tanpa gejala gitu. Maka karena aku menganggap diriku sebagai OTG, maka aku akan takut nih keluar rumah karena aku nanti akan menularkan ke orang lain kayak gitu, walaupun diriku sehat kayak gitu. Jadi lebih ke tanamkan rasa empati ke masing-masing individunya gitu nggak sih dok? Iya, betul, betul, betul. Balik lagi ke Biar nggak individunya sih. biar nggak menyusahkan orang lain. Ya tadi ada masukan nih dari Dokter Ahmad bilang katanya untuk masalah vaksin itu nggak cuma bahas tentang clinical trial atau clinical trial. Iya, Karena iya, iya. distribusi dan produksinya juga itu penting gitu. Jadi Betul, betul. masalah distribusi dan produksi yang masifnya itu juga butuh waktu. Jadi yang Betul, sabar ya betul. Indonesia katanya. Ya semua sih nggak cuma Iya. Indonesia, yang sabar ya semuanya. Makasih Iya, Dokter Ahmad sabar ya. atas komennya. Makasih, Mat. 7 triliun orang banyak emang. Terus ini ada lagi nih dampak COVID terhadap kerjasama pendidikan Indonesia. Waduh, di Mas Math Dite ya. Iya Ya, tadi Mas. Mas Dite sorry. Dokter Dite ya. Dokter Dite aku Iya, panggil. Mas Dite nih. Ya, kalau dari Max ya Mas ya. Ini saya punya teman Mas yang harusnya datang bulan April. Sampai sekarang dia digantung belum ada kejelasan Mas harus datang kapan. Dia dijanjiin sama Max mungkin di antara bulan Mei sama Juli kalau sudah terkontrol dia akan bisa datang ke sini. Tapi kalau misalnya apes mungkin akan diundur sampai Oktober. Oh, lama Sampai juga ya. sampai saat ini dia belum dapat informasi sama sekali. Benar. Apakah sudah boleh berangkat atau kapan harus berangkat? Ya itu. Jadi pasti akan terhambat Mas. Kalau untuk yang bulan-bulan Oktober ini belum ada info Mas. Oh, oke. Jadi masih belum ini ya, belum ada apa namanya info-info terkait dengan Max tadi. Iya Terus ada lagi betul. nih, Dok. Di Jepang ada kriteria ODP, PDP atau OTG gitu nggak sih dok? Sama kayak di Indonesia gitu. Wah, saya pernah baca artikel kalau DP, PDP, OTG itu cuma ada di Indonesia ya. Di negara lain cuma ada probable sama confirm. Beda berarti ya. Di apa Iya. namanya di Jepang berarti nggak ada cuma ya? suspek ya. Cuma ada suspek sama confirm udah. Suspek yang langsung Oh. segera di PCR, ada hasilnya, jadi confirm. Kalau nggak ada ya udah gitu. Oh, oke. Sesuai dengan protokolnya. Oke. Ini ada yang nanya nih, tapi kok ketutupan ya? Ginjalan beberapa organ lainnya, adakah penjelasan jalur transmisinya? Oh, mungkin maksudnya dari coronavirus bisa menyebabkan multi organ failure gitu ya, nggak cuman kena di paru-paru, tapi kena di ginjal dan beberapa organ lainnya. Ada Iya. penjelasan, dok? Kayaknya kemarin Oke, aku kalau- Instagram dokter Adam ini membahas tentang coronavirus bisa menginfeksi banyak organ kayak gitu. Gimana yang gini? Kalau sejauh ini teori yang udah ada, jadi tetap masuknya awalnya dari hidung atau mulut, terus kemudian ke tenggorokan, terus ke paru-paru. Nah, nanti dari paru-paru itu kan alveolus dekat sama pembuluh darah. Nah, itu virusnya akan masuk lewat ke pembuluh darah, dari pembuluh darah dia akan masuk ke darah. Di darah tuh baru jadi viremia, jadi virusnya mulai ada di darah. Virusnya ada di darah dan kemudian baru menyebar ke organ-organ lain. Kalau teorinya organ-organ apa aja yang dipilih itu tergantung dari reseptor S2-nya. Itu reseptor tempat virusnya nempel. Nempelnya. Sejauh ini teori yang berkembang sih kayak gitu sederhananya. Tapi paling banyak emang S2 reseptornya itu di ini ya, di apa pneumosit ya, di sel-sel yang ada di alveolus itu ya dok ya. Jadi Yang tipe gejalanya 2 itu paling ya. banyak, tipe 2 itu. Jadi Iya. banyak di apa gejalanya lebih ke paru-paru gitu ya. Cuman karena tadi betul, emang dia bisa masuk ke pembuluh darah, terus kemudian bisa menyebar ke infeksi ke organ-organ lainnya. Jadi bisa terjadi gagal ginjal mungkin, terus kemudian bisa terjadi infeksi di usus dan lain-lain gitu ya dok ya. Iya. Betul. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau Kayak di atas tadi ada. Kenapa? Ini ada dari PPI Kansai ada nih nanya nih. Apakah tadi sekarang PPI Kansai. pemerintah Jepang punya kebijakan tertentu untuk mengatur masyarakat selama beberapa bulan ke depan? Oke, jadi ada nih kebetulan. Jadi ini dari situsnya Perdana Menteri Jepang juga. Kalau untuk prefektur yang sudah diangkat, sudah di lift, itu mereka tetap harus menerapkan 3C. Yang tadi crowded people, terus close setting sama
close ventilation itu tetap harus diterapin. Ah, Terus yang kedua, ah, untuk event-event skala besar sejauh ini ah. untuk indoor dibatasi hanya untuk 100 orang dan untuk outdoor 200 orang. Nanti itu akan dinaikkan bertahap pelan sampai akhirnya mencapai setengah kapasitas venue, targetnya segitu. Oke. Terus macam-macam sih di sini, kayak dari acara olahraga juga katanya Juni ini akan dimulai tanpa penonton, terus kemudian akan dinaikin pelan-pelan. Kalau dari sekolah nanti ada peraturan masuk bergantian atau jam kedatangan yang berbeda. Kayak gitu. Bener-bener macam-macam sih. Terus untuk bisnis contohnya itu ada beberapa stimulus tertentu, sama ada penekanan untuk segera dibuka karena masalah ekonomi. Ya Jepang juga menekankan ekonomi, nggak cuma Indonesia aja. Oke. Terus tadi ada yang mengkonfirmasi nih dari Dokter dari Abrori Pramana ya, Mas Pramana tadi. Berarti virusnya masuk pembuluh darah ya, Dok. Itu harus dikonfirmasi ya. Jadi bukan virusnya yang masuk ke pembuluh darah ya, Dok, yang menyebabkan si multi organ failure-nya tadi ya. Jadi lebih ke arah si mediator inflamasinya masuk pembuluh darah gitu, Dok, yang bisa menyebabkan vasodilatasi masif, terus kemudian bisa menyebabkan Iya. Jadi bukan virusnya kan, Dok, yang masuk ke dalam pembuluh darah. Ada dua-duanya. Jadi Ada dua-duanya. kalau untuk karena kalau dari yang studi otopsi itu di ginjal, di jantung, di otak itu ketemu virusnya ada. Oh, oke. Dari usus ada juga studi yang pakai endoskopi, dimasukin kayak semacam selang gitu ke usus, terus diambil sebagian dari ususnya, itu kedeteksi virusnya. Oh. Jadi emang virusnya masuk ke darah juga. Terus kalau yang masalah pelebaran itu emang ada dari reaksi inflamasinya juga. Jadi dua-duanya jalan sebenarnya. Virusnya masuk, masalah inflamasinya juga masuk. Oke. Berarti dua-duanya bisa ya, dari si virusnya sendiri, kemudian dari masalah mediator inflamasinya yang mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah masif, kemudian perfusinya turun, akibatnya terjadi perburukan multi organ failure-nya tadi ya, Dok ya. Betul. Nice sekali emang Dokter Adam Prabata ini. Istilahnya sumbernya itu sangat ini ya, sangat jurnal-jurnal yang terkenal gitu ya, Dok ya, sangat terpercaya gitu ya. No hoax club gitu ya kalau ada emang. Ya, sejauh ini hoax club. Iya, bisa ikuti tuh di Instagramnya Dokter Adam Prabata @adamprabata, di sana banyak sekali kasus-kasus yang dibahas oleh Dokter Adam Prabata ini. Ini ada lagi nih, ada lagi nggak nih? Apa itu? Dan nggak kali ya? Aduh, cepat banget. Ada lagi nggak, Dok, tadi, Dok? Yang terbaca, Dok? Mana nih? Lagi nge-scroll. Yang komen-komen tadi, Dok. Ada nih yang bilang nih kayaknya yang di lapangan nih. Katanya, Dok. Kenapa? Karena kasus COVID Indonesia belum terrealisasi dengan sempurna, bisa menghambat perdagangan ekspor dan impor kah? Saya ada asisten, Dok. Oh iya. Oke. Saya juga ada, ya, ini saya udah, kalau dari bisa menghambat apa enggak jelas ya. Ngirim nggak bisa dari Jepang ke Indonesia. Udah jelas masalah ekonomi semuanya ya akan bermasalah di era pandemi ini. Nggak bisa ngirim barang. Iya, ini kayaknya si yang nanya ini dia pingin gitu ya, dari Indonesia ke Jepang dan Jepang Indonesia. Iya, sama, saya juga kita sama, nggak bisa mentok di kantor pos. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ini dari Mas Abrori Pramana tuh. Matur nuwun, menarik ini virus, Dok, sistem imun ya. Terima kasih juga Dokter Abram. Terima kasih juga Mas Abrori Pramana. Ya, makasih. Kayak tadi ada lagi. Ini Dokter Adam Prabata nggak cuma ahli virus, tapi juga ahli impor ekspor ya. Semuanya dijalani gitu ya. Demi cuan. Udah semuanya disikat gitu. Nanti kalau setelah ini ada topik kedua minggu depan tentang ekonomi, dampak ekonomi terhadap dampak new normal terhadap ekonomi, Dokter Adam Prabata lagi bisa dihadirkan untuk nggak usah, jangan yang ahli ekonomi aja, nggak usah. Ngerti semua ya, sorry. Ada lagi sebenarnya tadi. Dan ada lagi nih, apakah kerumunan? Apakah kerumunan atau lari potensi? Oke, kalau ditanya potensi penularan apa enggak, wah. Jadi kalau dia jalan atau jogging gitu di luar
kayak gitu, ya bisa menurunkan nggak sih dok si untuk penularannya gitu dok? Gimana? Putus-putus tadi. Sorry. Dokter? Halo, putus. Halo. Hmm. Nggak putus ya? Ya, Nah, putus tadi udah di. gitu ya dok ya, kayak aktivitas yang penting di luar rumah gitu, menghindari crowded apa tempat tertutup tadi ya, close place-nya tadi gitu ya dok. Halo. Udah. Kalau udah. Gimana Cek. tadi gimana? Cek. Udah di. Ya jadi kan ada yang nanya Oke. nih, kira-kira kalau Gimana? misalkan mau jogging Ah. atau mau jalan-jalan kayak gitu di luar rumah kayak gitu boleh nggak? Itu dok di masa transisi. Rozi Mahfud. Oke. Putus-putus nggak? Apa udah nggak? Nggak, udah nggak. Oke, jadi di jalan atau lari gitu. Kalau bisa cari tempat yang sepi ya. Kalau misalnya Aha. semua orang berpikir sama, kalau jalan atau lari tidak berpotensi menular, coba bayangin misalnya ada satu tempat nih, 100 orang semua mikir kayak gitu, kan bakal rame banget jadinya. Iya benar. Jadi eh, kalau mau tetap olahraga atau jalan atau lari, pastiin bisa jaga jarak 2 meter kalau bisa, sama pakai masker. Kalau di Indonesia sih protokolnya kayak gitu. Kalau di Indonesia udah boleh olahraga, tapi pakai masker dan bisa jaga jarak. Itu sih yang penting. Oh, oke. Jadi harus tetap melanjutkan protokol kesehatannya gitu ya dok ya. Betul. Udah berapa jam kita live? Oh, tinggal 10 menit lagi dok waktunya dok. Oke. Ya masih ada waktu mungkin teman-teman yang mau bertanya terhadap narasumber yang kita hadirkan pada hari ini. Atau bisa juga ngasih masukan kira-kira minggu depan mau live Instagram lagi dengan topik apa yang menarik, nanti bisa komen juga di Instagram PPI Kobe di postingan terakhir ya. Mungkin kita bisa menyediakan narasumber yang bisa kita hadirkan untuk menambah wawasan dan ilmu terhadap teman-teman PPI Kobe di sini. Betul. Ini ada nih yang nanya nih, banyak pre-order makanan di Indonesia selama COVID. Iya. Rezeki. Ya, apakah bisa terinfeksi melalui makanan? Oke, jadi sejauh ini belum ada, kalau dari WHO bilangnya belum ada direct evidence, belum ada bukti langsung kalau COVID-19 itu bisa menular secara fekal oral atau lewat makanan. Sejauh ini belum ada. Tapi beberapa penelitian itu udah mulai mengindikasikan ke arah sana. Bahkan yang paling baru itu ada yang mengisolasi dari feses, terus mereka bisa mengkultur virusnya dari sana. Mungkin Adi lebih tahu. Gimana, Di? Ya kalau dari yang terbaru sih emang baca ada juga yang sumbernya bisa dari feses, bisa juga dari dari dropletnya gitu dok. Jadi bisa ada potensi juga untuk yang di feses. Cuman yang di false feses itu dia sekitar 29% loh mas, kemarin saya baca. Iya. Nggak setinggi yang ada di droplet gitu dok. Betul. Ada lagi nih mungkin Ada pertanyaan lagi terakhir. Kalau mau berjemur, yang baik itu di jam berapa nih? 9 atau jam 10? Oke, ini jawabannya paling gampang. Langsung lihat IG-nya Perdoski. Itu di sana dia bahas. Instagramnya Perdoski. Itu kalau ini saya omongin aja, kalau nggak salah, itu dari jam 9 mulainya. Nah, itu dilakuin selama 15 menit dulu pertama. Nanti jumlahnya ditingkatin pelan-pelan. Saya lupa kalau nggak salah sampai 30 menit batasnya, dan dilakuinnya cukup 2-3 kali seminggu, nggak usah tiap hari. Nanti buat detailnya bisa langsung lihat ke Instagramnya Perdoski, di situ ada, tinggal scroll aja ke bawah, masalah berjemur. Takutnya saya salah juga. Oke. Perdoski apa dok? Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ya. Dokter apa venereologi tahu dah itu. Ya dokter kulit lah pokoknya. Dari websitenya Perdoski itu ya? Dari IG-nya Perdoski. Instagram. Di Instagram Perdoski ada. Oke. Siap dok. Nanti bisa di scroll sama teman-teman yang lain. Betul, langsung lihat di sana aja yang suka berjemur. Perdoski.id ya, Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin. Bisa dilihat di sana ya. Oke. Betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Adam
Prabata yang sudah menemani live pada hari ini. Mungkin saya sedikit mereda dari new normal yang di Jepang, terus kemudian di Indonesia, dan konsekuensi dari new normal itu bagaimana. Kalau dari Jepang mungkin emang dari sistem kesehatan, pemerintahan, dan masyarakatnya memang sudah bagus ya dok ya. Jadi dari atas, kemudian tengah-tengah, kemudian dari ke bawahnya juga semuanya itu tersampaikan dengan runtut, sehingga protokol-protokol kesehatan atau perintah-perintah yang ada di atas itu bisa dijalankan langsung oleh masyarakatnya, sehingga bisa menurunkan kasus COVID-19 di sini, dan bisa dilonggarkan atau dicabut si state of emergency-nya. Kemudian kalau gimana di Indonesia sekarang belum mencapai puncak bahkan ya dok ya. Jadi mungkin persiapan untuk new normalnya mungkin agak sedikit lebih lama gitu, karena kita belum tahu gimana dia puncak gelombang dari first wave-nya ini ya dok ya. Jadi betul. masih agak lama lah gitu istilahnya. Gitu. Terus kemudian potensi second wave bagaimana? Potensi second wave tetap ada, hanya untuk mengurangi potensi itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah prevensi yang ada seperti tadi, mencuci tangan, terus kemudian memakai masker gitu ya dok ya, terus kemudian bisa pakai desinfektan untuk tempat-tempat yang sering bersentuhan dengan orang lain, misalkan kayak di kereta kayak gitu, tempat kursi atau duduk kayak gitu, seperti duduk bisa didesinfektan terlebih dahulu gitu. Dan tetap menerapkan 3C tadi ya dok ya, hindari crowded people, tempat yang ramai, terus kemudian close contact, deket-deketan sama orang-orang, sama close space ya, atau ruangan yang tertutup. Ya mungkin segitu ya teman-teman, karena ini sudah hampir 1 jam, batas limit waktu dari IG Live hanya 1 jam. Teman-teman bisa request nih, nanti tahun depan, minggu depan bisa live IG story IG Live lagi dengan lebih mau materi yang apa kayak gitu ya dok ya. Mungkin bisa menghadirkan dokter Prabata lagi, atau teman-teman ahli yang ada di sini. Yang ahli lain. Mau ekonomi banyak, hukum banyak. Ekonomi, hukum gitu, nanti kita bisa fasilitasi. Jadi teman-teman tentang teknik banyak. Teknik juga banyak gitu ya dok. Jadi terserah ya, pokoknya apapun bisa kita terima ya, kita fasilitasi gitu. Ya, saya selaku moderator, terima kasih pada Dr. Adam Prabata, dan terima kasih kepada teman-teman PPI Kobe. Ya, terima kasih juga. Kok ngelek ya? Masih nggak? Wah. Dengar nggak? Kedengaran di. Udah, dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Yo, bye. Waalaikumsalam.